sesaat lagi. Anda akan menyaksikan Semarak Ramadan 1444 Hijriah Matahati TV yang dipersembahkan oleh Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo. Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Matahati TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi bersama saya. Senang sekali di lokasi makan bawah pohon kembali bersama Gus Faiz, Kiai Faiz Syukron Mahmud. Alhamdulillah bersama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di episode sebelumnya kita membicarakan malam Lailatul Qadar. Iya. Kemudian kita dapat ya. Amin. Allah izinkan kita amin. Kemarin malam Lailatul Qadar. Atau kalau belum bertemu, mudah-mudahan malam Lebaran kita bisa maksimal. Terus bertemu Habib. Walaupun kalau malam Lebaran kita lagi dalam perjalanan mudik, iya. Bisa nggak dapat malam Lailatul Qadar? Bisa aja, mudik. Gimana? Bisa saja. Kan dengan zikir kita bisa mengingat kebesaran Allah. Ketika kita melihat indahnya pemandangan, melihat gunung, kita selalu zikir, ingat kekuasaan Allah. Itu juga bagian dari zikir kan Habib? Bisa jadi kita kemudian sambil di jalan membawa mushaf, atau mungkin yang rezekinya berlebih bawa sarung, begitu nanti di rest area atau di mana bagi-bagikan. Itu kan juga cara untuk mendapatkan pahala yang baik di bulan yang baik ini Habib. Tapi kalau keutamaan di masjidnya itu? Masjid itu utamanya karena iktikaf kan? Karena iktikaf. Tapi kan yang kita katakan tidak selamanya Lailatul Qadar itu harus didapatkan dengan cara iktikaf. Bisa jadi dimanapun saja kita berada. Betul. Walaupun kalau kita di masjid potensi keburukan itu lebih dikit. Lebih sedikit. Jadi kita lebih fokus. Lebih fokus. Nah makanya nih untuk yang pada lagi mudik kita bahas mudik. Pemirsa Matahati TV. Habib masih punya kampung nggak untuk mudik? Sini udah saya. Dulu saya itu kampungnya di Cirebon. Oh di Cirebon. Bang Udik kalau pemirsa tahu masih Abu Alamah. Di sana. Iya. Abu Alamah di Pantai Losari. Di Pantai Losari. Ya. Sekarang sudah di sini semua. Di sini semua. Kalau saya mudik karena ayah saya orang Madura, ibu saya orang Malang, dan keluarga mayoritas masih banyak di sana. Malangnya di mana? Di Singosari. Dekat ini dong, Kiai Ihya Ulumuddin. Enggak, Kiai Ihya di Pujon. Kiai Ihya di Pujon, kita di Singosarinya. Kalau Kiai Ihya tuh jalan yang ke arah Kediri. Beliau di atas pegunungan yang seger udaranya. Kalau pemirsa Matahati TV nih, pulang kampungnya kemana nih? Cerita boleh di kolom komen. Dan insya Allah barangkali kita bacain, atau kita kalau ada cerita yang menarik dikasih hadiah dari Mas Wildan ini, produksi TV, insya Allah ya. Ya Mas Wildan, sarung-sarung sedikit boleh lah buat pemirsa. Boleh. Insya Allah. Oke, Faiz,
dalam hal mudik ini kan cuma ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi. Tapi apakah ada pahala tersendiri? Oh iyalah. Ini yang kita katakan Habib ya, bahwa dalam tradisi Ahlus Sunnah kita itu dalam berdakwah kita begitu bijaksana. Ada banyak tradisi dan budaya. Tetapi ketika kemudian dibenar gunakan, kemudian dikaitkan dengan ajaran agama. Ini kan kita selalu bicara kalau dalam ngaji hadis, itu semua buku hadis itu banyak sekali dibuka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu tergantung covernya kan, frame-nya itu loh. Ya, ketika dia di framing agama, maka dia punya nilai agama. Nah, kita ini misalnya punya banyak tradisi Habib, yang itu berangkat dari kebiasaan. Tetapi kemudian kalau motivasi dan tujuannya itu sesuai dengan syariat agama, maka dia nanti akan bernilai ibadah. Misalnya Habib bicara soal mudik. Mudik ini kan identik dengan pulang kampung. Nah, kenapa orang tuh pulang kampung? Kalau kita lihat tradisi dulu, ini kan perantau yang bekerja, yang belajar, yang mengikuti perintah Allah fasiru fil ardi misalnya. Kemudian mereka meninggalkan keluarga, rata-rata orang tua. Maka mereka menjadikan momentum lebaran ini, nah ini juga perlu para pemirsa tahu ya. Lebaran itu yang paling dinikmati itu di Indonesia. Iya. Cutinya panjang, sudah panjang juga sering kali lentur Habib. Kalau nggak masuk hari pertama itu sering dimaafkan, SP1 tapi tidak berujung apapun gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu luar biasa, memahami bahwa ketika Ramadan kita sedang melakukan perbaikan hablun minallahnya. Terawih, sholat, baca Quran, puasa, itu kan memperbaiki hablun minallah. Tapi untuk masuk surga Habib, nggak cukup dengan hablun minallah. Butuh hablun minannas. Hablun minannasnya itu, kan yang paling utama itu kerabat. Al-akrab fal-akrab istilahnya. Maka kemudian mereka pulang nih, niatnya silaturahmi. Itu kan adalah ibadah yang istimewa loh di dalam Islam. Kata Allah bahkan orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, itu falyasil rahimahu. Nah, ini kemudian dia niatin tuh mau silaturahmi. Ya, kalau nanti silaturahmi sambil pamer mobil baru, itu urusan masing-masing Habib ya. Tetapi niatan silaturahminya itu udah sampai itu. Niatan yang kedua birrul walidain. Nih kita punya tradisi biasanya. Kalau lebaran yang kerja itu biasanya bawa tuh gaji sama THR. THR itu pun Habib ya, itu menjadi keistimewaan di Indonesia. Tapi di luar nggak ada THR. Di luar nggak ada. Ada tapi tidak kemudian sebesar di Indonesia. Zaman Nabi ada nggak THR? Nggak ada. THR itu Habib di Indonesia kan 1 bulan gaji Habib. Dan wajib ya? Dan wajib, mandatori, bisa dipidanakan loh yang tidak memberi itu, atasan dengan bawahan. Nah, ini menunjukkan, jangan Nabi tidak pernah memberi THR, iya. Tapi kan saya tidak disuruh niru hidup seperti zaman Nabi. Saya disuruh niru Nabi Habib. Bukan niru zaman Nabi, niru Nabi. Nabi itu menjaga hablun minallah dan menjaga hablun minannas. Tentu dengan cara yang biasa dan lazim di masa Rasulullah. Di masa Nabi kan tidak ada orang imigran, orang bekerja jauh-jauh, ya kan? Nah, ini kehidupan berubah, Habib. Nah, ketika dia bekerja jauh, dia bawa pulang tuh. Saya ingin keringat saya selama 1 tahun itu dinikmati oleh orang tua saya. Dia bawa uang, dia bawa sarung, dulu bawa kue, atau dia berikan apapun yang bisa menyenangkan orang tua. Ini kan diperintahkan agama Habib. Bawa mantu. Jangan lupa Habib bawa cucu. Kakek itu bahagianya luar biasa Habib. Asal cucunya dibawa ke kakeknya, main, tidur, makan, ngacak-ngacak rumah, itu bahagianya luar biasa. Nah, ketika mudik diartikan itu Habib. Maka saya ingin katakan bahwa ini menjadi tradisi yang baik.
yang berdasarkan kepada bukan saja dalil khusus ya. Silaturahmi ada dalil khususnya, birrul walidain ada dalil khususnya, tapi mudik yang baik secara umum itu yang dikatakan oleh Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanah, memberi tradisi yang baik. Artinya apa? Silaturahmi itu tidak harus hanya hari lebaran, tapi jangan sampai nanti selama setahun kita tidak memberikan waktu yang khusus untuk bersilaturahmi. Nah, ini adalah niatan mudik, Habib. Dan ya memang kalau di Indonesia kita dapat waktu panjangnya pas lebaran. Pas aja. Lebaran. Kalau ada waktu kerja lain gitu, kapan lagi bisa pulang kampung ketemu orang? Lebaran kemudahan, Habib. Ya, biasanya lalu lintas itu dimudahkan. Nggak ada yang ditilang, nggak ada yang ditangkap, ya kan? Salah polisi itu biasa kalau sudah pemudik hanya diluruskan di ini kan, itu kan juga bagian dari yang jadi masalah nih untuk keluarga-keluarga yang udah berkeluarga. Kadang rebutan pulang ke rumah siapa. Nah, itu pembagiannya gimana? Nah, itu Habib niru Rasulullah. Rasulullah itu kan, cuman ini ibu-ibu nggak suka dengernya. Rasulullah itu kan kalau mau keluar itu istrinya diundi. Karena istrinya Nabi itu tidak satu. Yang satu itu kan istri saya dengan istrinya Habib Isa gitu. Kalau istri Nabi itu banyak, Habib. Sehingga kalau memulai itu Nabi itu melakukan qur'ah. Qur'ah itu kan undian. Itu bukan tradisi, bukan ibadah Islam loh. Itu tradisi kemanusiaan yang adil kan, Habib. Jadi nama istri beliau itu dimasukkan semuanya, nanti dikocok kayak gini, dikeluarkan. Nah, yang keluar itu sama tuh dengan Ibunda Maryam ketika mau siapa yang berhak untuk menjadi walinya mengurus di Baitul Maqdis. Itu semuanya kan merasa berhak. Kata Allah, sudah Nabi Zakaria bikin aja undian, semua suruh melempar ballpoint di air itu, air yang mengalir, mana yang tidak bergerak itulah walinya. Nah, ini kan sebetulnya cara yang manusiawi, Habib. Jadi diundi. Diundi aja. Diundi. Kalau tidak bisa mencapai kesepakatan. Tapi rata-rata di Indonesia itu mencapai kesepakatan, Habib. Biasanya hari pertama di rumah istri. Ya, nanti hari kedua di rumah suami. Atau kalau tempatnya berjauhan, tahun ini lebaran di rumah mertua saya, tahun depan saya lebaran di rumah saya. Nah, itu kesepakatan, Habib. Nah, jangan sampai mau minal aidin dengan orang lain, tahu-tahu berantem dengan istrinya urusan ini. Sama istri berantem. Iya. Tapi masalah mudik nih banyak sekali ya. Iya. Apa yang perlu kita perhatikan nih sebagai orang Islam ketika mudik, karena banyak bukan syubhat ya, mudorot. Iya. Contoh nanya, kapan kawin? Iya. Itu hukumnya nanya kapan kawin? Itu Habib, itu berkaitan dengan adab dan kepantasan. Nah, ini jangan-jangan pengalaman pribadi Habib Isa ini yang ditanyakan kepada saya. Bertanya itu kan juga ada akhlaknya, Rasul. Kan agama mengajarkan, jangan kamu membicarakan sesuatu kepada orang yang kehilangan sesuatu itu. Misalnya jangan kita bertanya kesehatan orang di hadapan orang yang sedang sakit, kan gitu. Itu kan ajaran dari Islam yang luhur. Jangan kemudian menanyakan kapan kamu nikah, tapi tujuannya merendahkan, menggoda, dan sebagainya. Tapi seandainya bertanya, kan beda, Habib ya. Ketika kumpul keluarga, kebetulan dia pegang mix, MC acara halal bihalal, kapan Anda nikah? Itu kan seakan-akan merendahkan. Tetapi kalau kemudian bertanya antar pribadi, kan boleh, Habib. Dalam artian mengingatkan, usia terus berjalan, iya kan? Nah, manusia itu akan punya kehidupan yang baik kalau dia sudah berumah tangga dan sebagainya. Ya itu sah-sah saja. Nah, intinya ketika kita melakukan mudik, semua akhlak dipakai, Habib. Akhlak apa? Pertama, nih karena kemarin kita ngomong Lailatul Qadar. Ya kalau bisa pilihlah mudiknya itu malam genap, tidak malam ganjil. Sekalipun kalau malam ganjil tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Pesan tiket jauh-jauh hari, saya mau mudiknya tanggal sekian supaya ketiga malam ganjil saya tidak berada di jalanan misalnya. Kemudian boleh jadi skala prioritas, Habib. Anak mau kuliah, uangnya pas-pasan, mana yang saya harus dahulukan. Mudik itu baik, silaturahmi itu harus, tapi kan tidak harus dengan cara yang mudik. Tapi untuk mendapatkan pendidikan itu wajib dan uang kuliah harus ada. Maka seperti ini boleh jadi mudiknya dibatalkan, Habib. Iya kan? Untuk kepentingan
anaknya. Atau boleh jadi Habib, ada anaknya yang masih kecil, punya penyakit tertentu. Begitu kita tahu panjang macet di jalan raya seperti apa, kalau naik pesawat mungkin karena unsur kesehatan tidak diizinkan dokter, maka boleh jadi dia tidak boleh memaksakan mudik tadi. Karena mudik itu kan bukan sesuatu yang fardu ain. Nah, ini harus dijadikan pokok pertimbangan. Di jalan sama, ada hakut turuqat Habib, ya, tidak buang sampah sembarangan, mempersiapkan sarana dan prasarana yang membuat dia juga tetap nyaman, tetap bisa beribadah. Itu bagian dari mudik bersertifikat halal. Ya, artinya betul-betul terjaga di sana. Ini masalah THR tapi kayak kadang-kadang THR bagus bagian bagi sedekah kita. Apalagi kita ke anak-anak kecil. Tapi ada salah metode yang bikin nanti kita nerapin mental minta-minta sama kita. Itu gimana kayak caranya biar anak kita nanti waktu pembagian THR tuh nggak punya mental minta-minta? Kita katakan ini bukan pemberian. Ini apresiasi, syukur saya. Karena saya diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Dan di antara syukur itu kan bukan cuma dengan lisan. I'malu ala Dawud syukran. Implementasinya bisa membagi makanan, bisa membagi uang. Nah, ini kan bergantung dengan cara, Habib. Nah, saya selalu bilang sama anak-anak saya, selalu bilang sama ponakan, sama semuanya, ini hadiah loh ya. Hadiah karena kita bergembira, bersyukur kepada Allah. Ini kalian dapat ya. Nah, tetapi agama bilang al-yadul ulya itu lebih baik dari al-yadu as-sufla. Nah, kemudian kita tanamkan lagi bahwa ini apresiasi pakai yang baik-baik dan sebagainya. Itu adalah mengajarkan kepada anak-anak bahwa ini adalah hari keceriaan dan bagian itu adalah rasa syukur kita, bukan mengajarkan kepada mereka untuk meminta. Kalau mereka dari orang lain, kita tanaminnya bagaimana? Supaya mereka ketika nerima dari orang lain nggak ngerasa mereka lagi minta. Kita katakan bahwa orang itu memberi dengan hati yang tulus. Maka kita katakan kepada dia, itu adalah rezeki yang Allah antarkan kepadamu. Jangan kamu tolak. Gitu loh. Jadi Allah mengantarkan rezeki kepadamu. Bukan kita meminta itu dari kamu, dari dia gitu. Tapi Allah mengantarkan rezeki kepadamu lewat orang tersebut. Gitu. Jadi itu nggak boleh ditolak, Habib. Dan yang paling penting lagi, kita ini dalam menerima rezeki, Habib, yang barokah itu, kalau kita tidak berharap dari orang itu. Jadi kalau kita diberi harta oleh orang yang kita tidak pernah berharap mendapatkan itu dari dia, itu kita ambil, Habib. Soal nanti tasarrufnya, penggunaannya itu urusan berbeda. Saya punya guru tuh menarik, Habib tuh. Kalau dikasih sama orang kaya, dia biasa-biasa aja, kadang nolak. Tapi kalau dari muridnya yang nggak punya, dia terima. Saya tanya sama guru saya, ini logikanya berbeda nih guru. Mestinya kan kalau dari yang kaya kita terima, kalau dari yang miskin kan kasihan sama dia. Oh enggak, kata dia. Saya kan tidak pernah melihat murid saya yang ini kemudian saya berharap mendapat apa-apa. Tahu-tahu dia ngantrin kepada saya. Itu rezeki yang Allah antar kepada saya. Maka saya tidak boleh menolak itu. Kalau orang kaya memberi saya, kan saya berharap, kan saya kepengen. Nah, itu sebetulnya ajaran kepada anak-anak kita. Jangan pernah berharap, tapi ketika diberi, itu adalah rezeki yang Allah antarkan kepada kita. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi yang ingin saya katakan, Habib ya, dalam konsep bersedekah itu, Nabi kan di dalam Al-Quran pun diingatkan itu, qaulun ma'ruf itu khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Hari-hari ini kalau menurut saya itu banyak orang yang agak salah ya, Habib ya. Saya tuh nggak setuju, Habib, kalau ada orang sedekah itu kemudian orang-orangnya dipajang di depan. Ya, itu kan bagaimanapun mengorbankan rasa kemanusiaan, Habib. Orang tuh kalau seandainya tidak butuhkan, dia juga tidak mau seperti itu. Sementara Rasulullah dulu itu kan lebih banyak mengantar. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu kan terkenal betul ya, bahwa orang-orang tuh ketika malam di Madinah itu tidak setiap subuh itu bangun tahu-tahu sudah ada sembako depan rumah tanpa mereka tahu siapa yang mengantarkan. Begitu Imam Ali Zainal Abidin wafat, mereka kehilangan bingkisan itu kan, baru tahu dari siapa, dari orang yang memandikan beliau.
orang yang memandikan orang itu kalau ada aib, cacat apapun tidak boleh diceritakan kecuali kebaikan kan. Dia baru paham, oh itu sebabnya di punggung Imam Ali Zainal Abidin itu banyak bekas goresan. Saya baru paham kalau beliau setiap malam tuh mengangkat sendiri ke rumah-rumah itu. Nah itu saya pikir Habib yang harus juga kita terapkan gitu. Jangan orang itu diberi tapi mengorbankan harga diri dan kemanusiaan. Dan pemberian dari guru Kiai Faiz tadi juga saya mikir kadang-kadang kalau orang susah ngasih kita, ya, itu adalah ketulusan dia pengen kita terima. Kalau kita tolak kadang-kadang dia juga sakit hati ya. Dia sakit hati. Kedua kalau orang kaya, orang yang mampu ngasih kita, dia kadang-kadang otaknya ada transaksional. Iya. Ada hutang budi dari kita buat ke dia gitu. Itu makanya keberkahan. Jadi kalau kita itu dapat rezeki dari tempat yang kita nggak pernah menduga-duga, itu simpan rezeki itu. Itu rezeki yang mendatangkan keberkahannya. Karena itu dari Allah. Kalau dari orang kaya itu masih ada syahwat kita gitu. Sahabat kita yang punya hitungannya kalau ketemu dengan dia pasti ngasih nih, pulangnya ceria ini, sehingga lupa dengan Allah kan. Tapi begitu orang miskin kita ngasih kita baru ingat bahwa Allah itu Al-Qabidul Basit, Allah itu Ar-Razzaq. Bagaimana mungkin Allah itu memberikan rezeki itu? Maka saya kadang-kadang Habib ya, itu kalau ada dari pengajian yang tempat orang itu rata-rata orang tidak mampu ngasih berkat Habib, itu saya ambil. Saya minta anak-anak saya itu untuk makan. Karena saya tahu ini rezeki yang penuh keberkahan. Mereka memberi itu karena rasa cinta kepada saya. Mereka nggak mampu sebetulnya, tapi mereka karena kepengen ada rezeki mereka yang dimakan oleh saya. Itu saya ajarkan. Dan supaya juga anak-anak saya itu nanti punya rasa Habib ya, bahwa mereka itu pernah makan dari rezekinya orang yang miskin gitu. Karena kalau kita ambil istimbat hukum fikih ya, kalau kita puasa sunnah kemudian kita datang bertamu, kita sunnahnya malah batalin. Karena biar orang senang. Gimana pahala? Gimana pahala? Orang senang. Itu beragama, gitu. Maka dalam kaitan dengan mudik itu, yang harus kita ingat itu, bahwa mudik itu akan menyenangkan begitu banyak orang. Ya, kayak kita kadang-kadang ya, dari kalau pulang ke desa atau begitu kita dari Jakarta, kita kan punya standar harga makanan Jakarta. Ya, walaupun mungkin sekarang sudah sama karena kemudahan teknologi ya. Kalau dulu kan beda Habib, harga bakso di Jakarta dengan bakso di kampung ibu saya di Singosari itu beda. Maka kita suka membayar bakso itu dengan harga Jakarta. Kemudian ketika misalnya harganya murah, kita yang asalnya 1 mangkok jadi 2 mangkok Habib. Apalagi kalau kita pulangnya beserta keluarga, itu tukang baksonya kita ajak masuk ke rumah kakek kita. Kita makan semuanya. Maka tukang bakso itu selalu bicara sama saya. Saya itu udah nunggu Mas Faiz, waktu saya masih kecil itu dipanggil Mas Faiz. Saya tunggu nanti kalau lebaran 10 hari terakhir, biasanya Mas Faiz keluarga itu sudah pulang ke Singosari. Pasti habis taraweh nyari bakso. Nah, itu kan juga memasukkan kebahagiaan kepada tukang bakso. Kemudian kita misalnya yang punya rezeki, nanti begitu makan sekeluarga dulu itu dibayar, ditanya dulu tuh misalnya berapa semuanya, 25.000. Ini kan kejadian 30 tahun atau 20 tahun lalu kita bayar udahlah 100.000, dia senang banget. Itu dengan cara kita mudik. Maka mudik kita itu didoakan orang kan Habib, ditunggu kehadiran kita. Nanti kita mudik, kadang-kadang ayah saya itu selalu bawa sarung Habib. Nanti semua pengurus masjid itu dicari yang biasa bangunkan sahur. Kadang ayah saya tuh bawa mushaf yang bagus. Kan dulu kalau di desa itu kan kertasnya kayak kertas koran Habib ya, itu mushafnya diganti. Itu senang banget, sehingga orang itu menantikan kehadiran kita. Itulah makna sejati dari mudik. Kita bukan saja ingat kepada kampung haraman, tapi kita juga ingat bahwa kita juga akan mudik kepada Allah nih. Dan di sana kita akan membawa semua yang kita tanam ketika kita mudik di dunia ini kan Habib. Iya juga ya Allah. Itu maknanya. Semua yang kita hasil kerja kita di kota kita bawa pulang ke sebagaimana kita hasil amal kita di dunia kan kita bawa ke akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, benar lagi. Makanya mudik itu harusnya buat senang orang. Jangan buat susah orang. Jangan buat susah orang. Ya, adapun misalnya terjadi kemacetan, itu adalah bagian dari warna-warni kehidupan. Tetapi kemudian kita bisa memilih kan Habib. Misalnya begini, saya punya libur panjang setelah lebaran. Saya bilang sudahlah kalau gitu saya pulangnya habis lebaran. Orang
orang yang liburnya pendek sebelum Lebaran, pulangnya masih puasa. Kalau semua orang punya kesadaran seperti itu, Habib, itu akan bermakna pahala juga. Saya di kampung, paman saya punya mobil 2. Kalau saya telepon, saya pinjam 1 dikasih. Kalau gitu saya pulangnya naik pesawat saja, tidak menjadi beban yang panjang di darat. Jadi semua orang itu di Ramadan ini kalau betul-betul memahami dan memaknai itu maknanya menjadi dalam. Nanti mudik pun juga bukan cuma silaturahmi, Habib, tapi silatu rasa, silatu uang, silatu sarung, silatu kebahagiaan, silatu perhatian. Ya, jangan cuma nanya sudah nikah apa belum, sudah kerja apa belum, belum nih, sepupu kamu belum kerja, emang sekolahnya di mana, siapa tahu kan. Dari bertemu itu ada relasi, Habib. Betul. Iya kan, begitu relasi, oh alhamdulillah, kalau gitu ikut saya saja nanti ke sana. Atau yang sebaliknya, saya di kota tuh pusing sudah, pekerjaannya begini, mau nggak tinggal di sini? Emang kenapa? Ada nih lowongan pekerjaan. Itu kan hikmah dari mudik. Jadi yang buat yang ditanyain jangan baper. Jangan semua baper semua. Siapa kan? Sudah nikah belum? Siapa tahu dia punya jodoh. Itu. Terakhir nih, barangkali pertanyaan terakhir. Adab apa yang perlu kita perhatikan saat kita safar? Iya, safar itu kan tidak boleh lepas dari hablum minallah dan hablum minannas. Misalnya, orang tahu betul, Habib, ya, bahwa permasalahan sholat wudhu itu menjadi problem besar ketika mudik H-3 dan H+7 misalnya. Orang begitu banyak. Maka saya perlu mempersiapkannya. Mempersiapkan misalnya apa? Estimasi waktu. Gitu loh. Kalau saya berangkat habis subuh pas misalnya, apa yang akan terjadi dengan duhur dan asar saya? Kalau terjadi duhur dan asar di tempat yang saya punya feeling itu pasti macet dan sulit mendapatkan air, maka saya harus menyediakan air mineral yang banyak. Jangan pindah tayamum dulu, Habib. Uangnya di ATM masih banyak, ya kan? Berarti nanti di bagian barang mobil alokasikanlah air mineral yang besar untuk kita berwudu. Kalau ternyata misalnya, ya kan, itu dirasakan sulit dari aspek keuangan, THR-nya udah habis, uangnya udah tipis, siapkanlah debu untuk melakukan tayamum. Kan begitu. Kemudian membawa sajadah, sehingga kemudian tidak harus orang sholatnya di musola atau masjid yang mungkin tidak tersedia untuk jumlah orang yang sedemikian banyak. Jadi saat kita seperti itu, kita pikirkan juga itu. Yang bawa anak misalnya, kalau mungkin terkena najis, dia menyiapkan sarung yang bersih di mobil. Nah, kemudian mempersiapkan kewajiban nafkah, Habib. Ya, makan anaknya, makan istrinya, seperti apa, uangnya di mana, itu harus dipersiapkan. Maka dulu ayah saya dulu kalau mau mudik itu begitu, Habib. Uangnya sudah dibagi 2 itu, malah dibagi 3. Uang di perjalanan berangkat, uang selama di sana, dan uang saat kembali ke Jakarta. Itu bagian dari akhlak juga, Habib. Ya, nah, nanti sampai di sana tentu kan bagian dari silaturahmi, menghormati adat istiadat orang, datang juga, Habib, perlu. Kalau di kampung itu tinggal nenek yang sepuh banget, ya janganlah datang jam 2 malam gitu loh. Nanti kita ngetok pintu, nenek istirahat di kode usia beliau yang sudah tidak lagi muda. Nah, itu juga bagian dari adab perencanaan gitu. Masya Allah, makasih banyak. Sama-sama, Habib bisa. Mudah-mudahan lancar buat pemirsa Mata Hati yang pulang ke kampung halaman sampai tujuan dengan selamat, balik lagi dengan selamat. Mudah-mudahan jadi sarana silaturahim. Amin. Sarana kita berbagi cinta, sarana kita berbagi kasih kepada orang-orang sekitar kita, khususnya kepada keluarga kita. Lancar-lancar. Baik. Tahun ini mudik kemana? Saya mudik ke Malang, Habib. Ke ibu? Ke ibu, ke nenek. Kalau istri? Istri saya orang Betawi. Jadi lebaran di sini dulu, di Jakarta. Nanti habis lebaran 2 hari, saya ngejar ayah saya yang sudah ada di Jawa Timur. Indah sekali ya, Malang tuh dingin ya? Dingin, Habib. Enak banget. Tapi dulu, sekarang sudah panas karena banyaknya rumah, banyaknya ya perubahan zaman. Jazakallah khair. Baik. Ilmunya. Sama-sama, Habib. Bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Semarak Ramadan 1444 Hijriah Mata Hati TV yang dipersembahkan oleh Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo.